Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas starting 11 terkuat Timnas Indonesia jika diperkuat 10 pemain naturalisasi. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan lewat jalur naturalisasi pemain yang punya darah Indonesia. Paling baru, ada nama Tom Haye yang telah memulai proses naturalisasi. Tom Haye tiba di Indonesia pada hari Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, untuk memulai proses naturalisasi. Pada hari yang sama, ada JIZ yang resmi mendapat status warga negara Indonesia dan siap membela skuad Garuda. Setelah dua pemain tersebut, masih ada beberapa nama yang akan masuk program naturalisasi. Nathan Chuaon hanya tinggal menjalani sumpah, lalu ada Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes yang naturalisasinya diproses. Jika nama-nama di atas bergabung, Sintayong bisa menurunkan starting 11 Timnas Indonesia dengan full pemain naturalisasi. Skuad Garuda mungkin bakal cukup kompetitif untuk bersaing pada level Asia. Seperti apa gambaran starting 11 Timnas Indonesia dengan 10 pemain naturalisasi? Simak ulasannya berikut ini. Timnas Indonesia punya banyak kiper tangguh, termasuk Hernando Ari yang kini jadi andalan Sintayong. Selain itu, ada juga Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi yang performanya cukup bagus. Namun, PSSI telah membuka opsi melakukan naturalisasi Maarten Paes, berusia 25 tahun. Maarten Paes punya potensi yang sangat besar. Pada musim 2023, Maarten Paes berada di posisi ke-7 klasemen Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat. Maarten Paes mencatat 8 nirbobol dari 30 laga yang dimainkan. Sintayong cukup sering memakai formasi 3 back untuk Timnas Indonesia. Nah, dengan rampungnya naturalisasi JIZ, Sintayong bakal punya banyak opsi untuk menyusun lini belakang. Justin Hubner tentu diprioritaskan untuk masuk starting 11. Selanjutnya, ada nama JIZ dan Elkan Bagot yang bisa jadi opsi untuk menemani Justin Hubner. Jordi Amat dan Rizky Ridho juga sangat layak untuk masuk starting 11. Mereka punya pengalaman dan jam terbang bersama Timnas Indonesia. Mereka akan membuat persaingan makin sengit. Sebenarnya, Indonesia punya banyak back sayap atau wingback yang bagus. Asnawi Mangkualam bermain sangat konsisten. Lalu, ada Pratama Arhan yang punya talenta cukup bagus. Namun, ada opsi lain yang dihadirkan oleh pemain naturalisasi yakni Sain Patinama dan Sandy Walsh. Patinama bisa bersaing dengan Arhan untuk peran wingback kiri. Patinama telah membuktikan kualitasnya dan layak untuk bermain. Sandy Walsh juga punya kualitas untuk menjadi pemain inti di posisi back atau wingback kanan. Tom Haye memulai proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia pada hari Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Tom Haye diyakini akan memberi dampak besar bagi lini tengah Timnas Indonesia. Tom Haye bisa menggeser posisi Mark Klok, sebab peran keduanya di lapangan hampir sama. Duet antara Tom Haye dan Ivar Jenner terlihat sangat menjanjikan. Satu tempat di lini tengah bisa jadi milik Ricky Kambuaya, sebab Kambuaya punya naluri menyerang yang cukup bagus. Ex pemain Persebaya selama ini juga jadi andalan Sintayong. Ada dua pemain naturalisasi yang bisa mengisi lini depan Timnas Indonesia. Mereka bukan penyerang murni, akan tetapi bisa dimainkan untuk peran tersebut. Dua pemain itu adalah Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Struijk sudah memainkan peran penyerang tengah untuk Timnas Indonesia. Performa pemain 20 tahun cukup menjanjikan, dari 2 laga pada level senior. Sedangkan, Oratmangun belum pernah membela Timnas Indonesia karena naturalisasinya belum rampung. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.